Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah ikramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama yang kita kaji pagi hari ini adalah kitab karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, yaitu Syarhus Sunnah, menjelaskan apa makna as-sunnah, menjelaskan apa makna sunnatur rasul, itulah Islam. Masuk pada poin yang ke-97. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa'lam dan ketahuilah annahu sesungguhnya punya lisan menunjukkan keadaan, la yazalu tidak henti-hentinya annasu manusia fi isabatin. Isabah memiliki makna ta'ifah, di dalam sekelompok, di dalam satu grup min ahli sunnah, dari ahli sunnah. Artinya manusia selalu ada yang Allah kokohkan berada di atas sunnah. Pada kondisi banyak orang menyimpang, yang selalu di atas sunnah itu ada. Yahdihimullahu, Allah membimbing kepada mereka. Wa yahdibim, dan Allah membimbing dengan sebab mereka ghairahum, kepada yang lain. Wa yuhyibim, dan Allah hidupkan dengan sebab mereka as-sunan, sunnah-sunnahnya, jalan kehidupan yang telah ditetapkannya. Fahum, maka mereka yang Allah pilih, yang Allah bimbing, sekelompok orang yang berada di atas yang hak, yang Allah bimbing lewat mereka yang lain-lainnya, yang Allah jadikan dengan sebab mereka agama ini terjaga. Maka Allah mensifati mereka ma'akillatihim, ada cuma jumlahnya itu sedikit. Indal ikhtilaf,
ketika terjadi pihak-pihak yang mengadakan penyelisihan. Waqala Allah firmankan di Al-Baqarah 213 yang ada di buku, sepertinya dimulai dengan alladzina utuhum min ba'dihi. Untuk pemahaman yang utuh minimal dimulai dengan beberapa kata sebelumnya dengan wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Wa makhtalafa fihi, dan tidak ada yang menyelisihi berkaitan jalan yang lurus. Allah menetapkan jalan yang lurus, entah itu para nabi, para rasul, para dai, termasuk kelompok yang Allah bimbing berada di atas yang hak. Enggak ada yang menyelisih kepadanya illal ladzina utuhu, kecuali mereka yang diberi kitab, yaitu Taurat, yaitu Yahudi. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka berbagai macam bukti, yaitu kedatangan Nabi kita, kedatangan Al-Quran. Nabi kita datang dengan segala mukjizatnya. Kenapa mereka menyelisihi? Baghyan bainahum, karena adanya kedengkian di antara mereka. Fastasna, maka di situ Allah memberikan pengecualian hum, kepada mereka yang berada di atas yang hak. Ketika ada pihak yang banyak menyelisih, Allah mengecualikan ada pihak yang Allah kokohkan di atas yang hak, supaya orang lain bisa terbimbing dengan sebab mereka, supaya sunnah bisa terjaga dengan sebab mereka. Sehingga di tengah badai ramainya orang menyelisih, yang membela hak itu selalu ada. Sebagaimana firman-Nya, fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fih, maka Allah membimbing kepada orang-orang yang beriman berkaitan perkara yang banyak orang mengadakan penyelisihan. Sehingga ketika banyak orang rame-rame merusak, Allah menjamin agamanya terjaga. Allah menjamin ada orang yang dibimbing, dijadikan para pejuang membela yang hak. Allah sengaja membuat ada kelompok yang dibikin pengecualian seperti itu. Biidzni, dengan izinnya, wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim, dan Allah membimbing kepada siapa yang Ia kehendaki menuju jalan yang lurus. Bentuk penjaminan, ada orang yang Allah beri bimbingan supaya membimbing orang lain supaya agama terjaga dengan sebab mereka. Allah menghendaki ada pihak yang dikokohkan seperti itu. Ayat sudah kita baca, sekarang pengokohan yang berasal dari pesan Nabi SAW, la tazalu isabatun min ummati, di lafaz yang lain la tazalu ta'ifatun min ummati. Tidak henti-hentinya ada sekelompok dari umatku zahirina hak, yang eksis tampil berjuang membela pada yang hak. La yaduruhum man khadalahum, tidak memudaratkan kepada mereka pihak-pihak yang menghinakan, menyelisih, menghadang
menghalang-halangi mereka hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah, yaitu sampai hari kiamat. Nah, hadis ini riwayat Bukhari, rawahu Muslim. Itu materi yang kita baca dari mu'allif rahimahullah ta'ala untuk memudahkan pembahasan ini. Maka insyaallah kita sampaikan rangkuman, semoga arah pembahasannya kemana nanti jelas. Pertama, jin manusia dicipta untuk beribadah. Insyaallah sudah kita maklumi, karena ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah, jin pun juga demikian. Yang pertama. Nomor dua, ketika manusia dicipta untuk beribadah, tugasnya itu memilih. Manusia dicipta untuk beribadah, napa tugasnya? Memilih. Untuk ikhtiar, napa mana ikhtiar? Thalabul khair. Milih sing apik. Ikhtiar maknanya thalabul khair, milih sing apik. Nah, karena manusia itu tugasnya untuk ikhtiar thalabul khair, milih sing apik, maka Allah suguhkan kebaikan dan keburukan. Jenenge tugasnya memilih, ya disuguhi. Misalnya anak-anak sekolah soalnya dalam bentuk memilih A, B, C, D. Sehingga nanti akan tahu mana yang benar itu yang ia pilih. Makanya Allah membuat adanya kebaikan, adanya keburukan, adanya hak dan adanya yang benar. Pada diri manusia pun juga demikian, ada kecondongan kepada yang baik dan juga ada dorongan sifat kesebalikannya yang buruk. Karena Allah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bawakan pada diri manusia kecondongan pada yang baik, kecondongan pada yang buruk. Makanya ada orang punya sifat sabar, ada juga orang memiliki sifat marah. Pada diri kita sabar ada kan? Diri kita marah ada kan? Rasanya manis bisa kan? Rasanya pahit bisa kan? Rasanya panas bisa kan? Rasanya dingin bisa kan? Senada dengan itu. Kedermawanan ada, kekikiran juga ada, dukungan juga ada, hasad juga ada. Ada semua kan seperti itu pada diri manusia. Kenapa? Allah bawakan. Kenapa? Tugasnya memilih. Tugasnya memilih. Maka dari situlah kita masuk yang ketiga, Allah memberikan bimbingan. Yang ketiga, supaya tugas memilih itu bisa berjalan, maka Allah memberikan apa? Bimbingan. Allah menjelaskan alladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan takdir-takdir yang ada, Allah yang juga membimbing. Ini ki api kamu suka, ayo pilihin, ngono ki elek kamu benci, ayo tinggalno. Dibacakan ayat, dibacakan sunnah, senada dengan itu. Itu poin yang ketiga. Allah memberikan pembimbingan. Allah memberikan pembimbingan. Lalu yang keempat, manusia diuji satu dengan yang lain. Manusia diuji satu dengan yang lain. A diuji dengan B, suami diuji dengan istri, orang tua diuji dengan anak. Orang yang memiliki kesabaran diuji dengan adanya orang yang pemarah. Orang yang diuji adanya kedermawanan juga diuji menghadapi orang yang punya kekikiran. Memang diuji satu dengan yang lain. Allah mengendaki begitu dengan firman-Nya liyabluwa ba'dzakum bi ba'd.
Allah tidak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, sehingga nanti akan tahu siapa pejuang kebenaran, siapa yang suka membuat honor. Memang Allah menghendaki satu diuji dengan yang lain. Kabarnya seperti itu. Lalu yang kelima, syukurlah orang yang dimudahkan kepada kebaikan dan berdoalah supaya dimudahkan kepada kebaikan. Syukurlah orang yang dimudahkan kepada kebaikan dan berdoalah semoga dimudahkan kepada kebaikan. Kita kali ini memiliki tanda kebaikan enggak? Kita kali ini punya tanda kebaikan enggak? Jawab, iya, insyaallah begitu. Buktinya kita sadar ke masjid, sadar memenuhi panggilan azan, sadar sholat, sadar cari ilmu, sadar menghamba kepada Allah, sadar zikir kepadanya, sadar istighfar, sadar minta kepadanya. Berarti gejala kita diberi kebaikan itu ada. Nah, syukurlah. Alhamdulillah saya kok dimudahkan kepada kebaikan. Syukurlah, jagalah. Kemudian siapa yang belum mendapatkan itu, berdoalah. Ya Allah, mudahkan saya kepada kebaikan. Jadi orang-orang yang belum punya kebaikan itu ketika tahu kebaikan condong, maka doalah. Ya Allah, mudahkan saya kepada kebaikan. Mudahkan saya kepada kebaikan. Kira-kira iblis yang jelek itu ketika tahu baik condong nggak pengen baik? Iya, condong. Makanya iblis itu ketika melihat ada orang baca Quran, di situ petunjuk adanya ayat untuk sujud tilawah, maka iblis pun juga condong, lalu meratap, lalu nangis, nyapo. Dulu saya diperintahkan sujud kok enggak mau, akhirnya celaka. Yang mau ternyata selamat. Roh ngono ki nangis. Cuma dosanya menguasai, enggak bisa mentas. Makanya siapa yang sedang berada pada kondisi kurang lurus, mintalah pada Allah, mudahkan saya kepada kebaikan. Dan siapapun itu selalu tahu kebaikan, selalu diperjuangkan, dia mendengar, dia paham dan condong. Makanya siapa yang sedang belum baik, ketika tahu kebaikan, doalah, ya Allah beri saya kebaikan. Karena dia nanti akan dihisab. Kenapa kamu tahu kebaikan kok enggak memilih? Kenapa kamu masih berada pada keburukan kok enggak mementas? Padahal tugasmu itu adalah memilih. Tugasmu itu adalah memilih. Tadi pelajaran yang berapa tadi? 5. Kemudian pelajaran yang ke-6. Karena besarnya kasih sayang Allah, hak itu selalu dijaga. Karena besarnya kasih sayang Allah, maka yang hak itu selalu dijaga. Mana dalilnya? Allah telah menjamin hak itu selalu dijaga. Makanya kebaikan itu sak wayah-wayah panggah enek. Kenapa? Allah memang menjaganya. Baca surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Saya yang nurunkan az-zikr, saya juga yang menjaga. Apa az-zikru yang dimaksud, yang Allah turunkan? Allah turunkan Jibril membawa wahyu, Allah turunkan Al-Quran, Allah ngutus Rasul. Itu Allah telah menurunkan, Allah menjaga.
penjagaan ketika Nabi masih hidup dengan Jibril naik turun, punya tugas untuk menurunkan wahyu. Lalu bagaimana ketika Nabi SAW telah meninggal? Penjagaannya seperti apa? Kenapa? Sudah nggak turun wahyu. Bisa dibilang Jibril nggak naik turun lagi. Kenapa? Tugasnya menurunkan wahyu, sekarang nggak turun lagi. Untuk penjagaan berikutnya gimana sistemnya? Jawabnya di Al-Baqarah yang ke 213 dan juga hadis Bukhari Muslim yang telah kita baca di atas, itu bentuk penjagaannya. Apa itu? Ada kelompok tertentu yang sengaja Allah pilih sebagai pejuang kebenaran. Termasuk kita yang sedang duduk kali ini. Ini memang kita sudah merancang ketika kita berada di perut ibu dulu, saya nanti lahir akan jadi pejuang. Ngerancang ngoten nggih? Nggak mungkin. Orang lahir itu tidak ngerti apa-apa. Wa Allah akhrajakum min butin ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu tidak punya ilmu belas. Baru Allah bimbing berikutnya ketika Allah bikin dia mendengar, melihat lingkungannya, memberikan pengaruh. Nah, disitulah Allah sengaja memilih ada orang yang dimudahkan kepada kebaikan. Nah, Allah menghendaki demikian, itu selalu ada. Insya Allah kita salah satunya. Insya Allah kita salah satunya. Allah memudahkan mereka dapat bimbingan. Ketika mereka terbimbing, mereka ditugasi membimbing orang lain, maka mengadakan kajian-kajian seperti ini. Ya, dengan kajian seperti ini sunnah terjaga. Makanya di tengah-tengah kondisi orang menyelisihi, kenapa? Ya memang Allah menghendaki ada, karena diuji. Yang hak diuji dengan yang batil diuji dengan yang hak. Bisakah yang hak terus berjuang dan istiqomah? Bisakah yang batil mikir? Kamu kan sudah diingatkan. Kebenaran selalu diperjuangkan, kamu kan mendengar. Kamu kan condong kepada kebaikan. Kamu sedang diuji seperti itu, kenapa enggak minta kepada Allah? Ya Allah, condongkan saya kepada kebaikan. Makanya orang itu ketika salah, sadar salah itu kan termasuk petunjuk, hidayah kan. Salah, sadar salah itu kan petunjuk kan. Semisal luwe sadar luwe, seneng mboten? Tapi jajal luwe ra sadar luwe, kapan mau makan? Tapi luwe sadar luwe kan kretian golek pangan, basa kasare ngoten. Salah sadar salah itu kan akan berusaha untuk mentas. Rantai duit sadar rantai duit, pengen manjing ben duit. Salah sadar salah, kenapa enggak minta kepada Allah? Semuanya diperintahkan ud'uni astajib lakum, dongo nanti akan diijabahi. Makanya siapa yang dimudahkan kepada kebaikan, syukurlah, jagalah. Siapa yang belum, mintalah. Kenapa? Kamu sadar, kamu butuh, kamu disuguhi. Rantai duit, pengen golek duit, nggak dapat hidayah. Kenapa? Nggak ingin cari hidayah. Maknanya seperti itu. Itu bentuk diuji satu dengan yang lain seperti itu. Makanya yang membela hak itu selalu ada, yang menyelisih selalu ada. Kenapa yang menyelisih selalu ada? Ya memang Allah sengaja menguji. Kira-kira bisakah Allah membuat manusia itu iman kabeh kaya malaikat? Oh, bisa, kun saya selesaikan. Tapi kenapa ada iman ada batil? Memang Allah sendiri yang menghendaki. Saya uji sebagian dengan sebagian yang lain. Makanya sing apik diuji dengan sing elek, saka syukur dan istiqomah. Sing elek diuji dengan yang baik. Kamu sudah ngerti itu baik, kamu salah. Kenapa kamu nggak segera mentas? Ayo segera mentas. Mumpung belum mati.
Bila kamu enggak segera mentas, kedaulan mati, bisa nasibmu. Sing elek pun juga sudah diingatkan seperti itu. Walaupun dikala dia itu belum baik, dia itu menjadi bahan ujian kepada yang sedang baik. Sehingga orang yang jelek mereka enggak memiliki alasan saya memang dimudahkan kepada kejelekan. Enggak. Allah. Tapi siapapun punya condong baik, punya condong buruk. Nah, condong baik kembangkan, condong buruk tinggalkan. Masing-masing kan sama kan. Yang seperti itu. Masing-masing itu sama seperti itu. Makanya semuanya selalu dihimbau wasari'u, bergegaslah. Sing apik bergegaslah nambahi kebaikan, sing elek bergegaslah menyambut kepada kebaikan. Lafaz wasari itu kan dua hal. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bergegaslah menuju kepada dua kan, satu ampunan Allah, dua surga. Sing apik bergegas menuju kepada surga, sing elek bergegas menuju kepada ampunan, sama kan? Sing apik pun juga didakwai, kamu diuji apik, syukurlah supaya bertambah baik. Yang sedang diuji sedang elek, mereka juga dihimbau segera menuju kepada ampunan. Sama kan mereka itu mendapatkan himbauan. Makanya ketika orang itu berada di surga semata karena fadilah Allah. Kemudian ketika orang itu berada di neraka, ada yang mengatakan saya memang dicipta untuk penduduk neraka. Ada? Nggak ada. Nggak ada orang neraka mengatakan saya dicipta sebagai penduduk neraka. Nggak ada. Kenapa? Pilihan masalahnya. Makanya kita ulang kembali, sapa sing apik, syukur dan jaga. Kembangkan maslahatnya. Siapa yang sedang diuji jelek, semisal kamu sedang diuji lapar, kan pengen golek pangan. Diuji nggak ada duit, pengen golek duit. Sama saja dengan itu, diuji belum baik, pengen golek kebaikan. Sama kan sebenarnya. Makanya setelah tegak nasihat kayak begitu, siapa yang bergegas syukurlah, siapa yang nggak bergegas membantah sehingga kena hukuman, mereka tidak akan pernah menyalahkan kepada Allah, tapi akan membodohkan kepada diri sendiri. Kenapa? Ketika mereka melintaskan neraka, Allah tidak mengatakan kamu memang dicipta di neraka. Allah nggak mengatakan begitu. Tapi Allah mengatakan alam ya'tikum nadhir. Kamu sudah kedatangan yang menyampaikan peringatan belum? Nah gitu yang Allah firmankan. Allah nggak mengatakan memang kamu saya cipta belum neraka, nggak ngono. Tapi Allah mengatakan alam ya'tikum nadhir. Kamu sudah kedatangan pihak yang menyampaikan peringatan, nasihat, petunjuk, arahan belum? Jawabnya qalu bala qad ja'ana nadhir. Sudah. Nyapo? Wa kadzabna, kami mendustakan. Kira-kira mereka itu mendustakan, ujuk-ujuk mendustakan atau hasil pilihan? Contoh kita di sini. Siapa yang berani memberikan jawaban? Jenengan nang masjidnya apa? Mbuh, cukup-cukup aku nek kene. Acung. Wonten? Ini wilayah yang kita diberi masyiah dan kudrah. Wilayah yang kita diberi kemauan dan kemampuan, tugasnya milih. Surga neraka itu adalah wilayah yang manusia diberi kemampuan dan kemampuan. Tugasnya apa? Milih. Makanya surga neraka itu enggak sama dengan laki perempuan. Laki perempuan itu nanti menggunakan akidah majbur boleh. Kenapa kamu laki? Mbuh wis ngene iki. Kenapa kamu perempuan? Mbuh wis ngene iki. Tapi enggak ada pertanyaan kenapa kamu laki, kamu perempuan. Tapi yang ada lakimu tak nggih apa, perempuanmu tak nggih apa. Lah itu yang ada.
Makanya Allah tidak menanya, Allah tidak akan mengatakan kamu memang saya cipta untuk penduduk neraka, tidak ada. Karena itu adalah wilayah memilih. Itu namanya takdir syar'i. Yang akan ditanya itu takdir syar'i, bukan takdir kauni. Takdir kauni nggak akan ditanya kenapa kamu laki, kenapa kamu perempuan, kenapa umurmu suida, kenapa umurmu 100, itu nggak akan ditanya. Tapi yang ditanyakan, tanggi apa umurmu? Nah itu yang akan ditanyakan. Jadi surga neraka itu memilih. Gambar itu seperti itu. Nah maka daripada itu, apa yang ada di atas itu sangat jelas pada kita semuanya, bahwasanya pejuang yang hak selalu ada, orang yang belum mendapatkan yang hak itu selalu ada. Kenapa? Memang saling diuji. Yang sudah hak supaya membimbing kepada yang belum hak, yang belum hak itu supaya mencari kepada yang hak. Maka itu ujian selalu terjadi seperti adanya guru dan murid. Sing dadi guru semangatlah mengajar murid, sing saja jadi murid semangatlah cari ilmu. Nah begitu kesana itu yang sudah jelas baik, syukur dan dakwalah untuk membantu kebaikan orang lain. Memang itu tugasmu. Yang belum, sementara itu condong dan pingin, makanya carilah kebaikan dan seterusnya. Kamarnya seperti itu. Itu diantara pelajaran-pelajarannya yang sangat penting buat kita semuanya. Maka dengan 6 poin rangkuman yang ada, semoga kita dimudahkan memahami poin yang ke-97. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua. Sebelum kita masuk, yang pertama mungkin ditanggapi dulu, silahkan. Sekira cukup. Sekarang kita masuk di kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Adzim Badawi hafizallahu ta'ala di halaman 286 tentang tema panjang khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasikmu. Artinya hajatun Nabi. Di sini kita akan dipaparkan bagaimana hajinya Nabi SAW ketika tahu manasikmu ngono ki lho carane. Di sini cerita yang sangat panjang sekali dipaparkan seperti apa hajinya Nabi SAW sebagaimana Jabir menceritakan. Kemarin yang telah kita baca, Jabir seorang sahabat yang kisah ini, hadis ini muncul ketika sudah tua dan buta, kedatangan beberapa orang, salah satunya adalah buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Ali bin Husain. Husain itu cucu Nabi, Ali itu buyut Nabi, Muhammad di sini adalah canggah ya. Dia itu masih kelasnya anak-anak, belajar kepada Jabir. Kenapa nggak belajar dengan baik? Meninggal ya, belajar kepada murid yang baik. Yaitu minta bagaimana hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan permintaannya, akhbirni an hajjati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong kabarkan kepadaku akan hajinya Nabi SAW, yang notabene sebagai Mbah Buyute. Akhirnya diberikan isyarat iya. Berikut kisah panjangnya kita ansur. Berkata Jabir rahimahullah ta'ala, inna Rasulullah SAW makasa tis'ayat sinin, tinggal di Madinah selama 9 tahun. Lam yahuja, selama 9 tahun itu tidak haji. Tahun pertama hijrah di Madinah, tahun 2 hijrah perang Badar, tahun 3 hijrah perang Uhud, tahun 4 hijrah Uhud kedua enggak situ, tahun kelima hijrah perang Ahzab, tahun 6 hijrah
perjalanan akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, itu belum haji juga itu. Tahun 7 Hijriah masih umroh qadha. Tahun 8 Hijriah masih penaklukan kota Mekah. Tahun 9 Hijriah tugasnya Abu Bakar untuk resik-resik semua peninggalan tradisi jalur mau dibersihkan total. Tahun 10 baru Nabi berangkat untuk haji, namanya haji wada. Makanya 9 tahun selama di Madinah dari hijrahnya itu belum haji, tapi umroh bolak-balik. Umroh apa? Umroh pada perjanjian Hudaybiyah yang gagal. Lalu umroh qadha tahun 7. Lalu umroh juga surplus penaklukan kota Mekah kan juga umroh juga kan. Minimal itu 3 kali wallahu alam. Tapi hajinya belum, baru yang ke-10. Semua kemudian adzana Nabi SAW mengumumkan finnas di tengah manusia fil asyrah di tahun yang ke-10 anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW hajun mau haji. Akhirnya dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Yang 3 bulan berikutnya beliau itu meninggal. Maka di situ wasiat-wasiat penting disampaikan. Kenapa? Hendak ditinggalkan umat supaya mereka mendapatkan pembekalan. Wa qatima al-Madinata, maka datanglah ke Madinah basyarun katsirun, manusia yang banyak. Kulum semuanya yaltamisu mencari ayat tama untuk bisa mengikuti bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatannya aku pengen haji kayak haji ini Nabi. Ini satu-satunya hajinya Nabi. Satu-satunya hajinya Nabi. Berapa kali Nabi haji? Ketika tinggal di Madinah, sitok tok til. Tahun 10 tok. Lah umroh rotok bolak-balik, tapi hajinya pisan. Makanya mereka itu geruduk-geruduk seperti apa? Semangat untuk niru hajinya Nabi SAW. Banyak malah mislah amalnya tidak beramal semisal amalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kharajna, maka kami keluar ma'ahu bersama Nabi SAW hatta sehingga ataina kami datang Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Ini mikot buat penduduk, mikot buat yang haji lewat Madinah. Mikot tempat pemberangkatan, tempat setat. Jadi tempat pemberangkatan banyak, ada Jufa, ada Dzul Khulaifah, ada Yalamlam, ada Dzu Irkin. Itu tempat pemberangkatan. Setat itu reno-reno karena tempat jarak arahnya itu berbeda-beda. Wong Yaman ya lewat Yalamlam sana, kalau daerah Hitanan ya lewat Dzu Irkin. Mungkin untuk orang Islam lewat Jufa. Kemudian untuk orang dari lewat Madinah lewat Dzul Khulaifah. Itu setat pemberangkatan orang yang mau umroh, mau ikhram. Ikhram untuk umroh maupun ikhram untuk haji. Itu dari Masjid Nabawi ke selatan sekitar 10 kilo sampai tempat namanya Dzul Khulaifah. Makanya siapa yang terbiasa umroh lewat Madinah ini mesti mampir di mana? Di Dzul Khulaifah. Bisa naik masjid, tempat mandi yang sangat banyak. Mereka bisa membersihkan diri, ganti pakaian, menunggu yang lain, bisa sambil sholat di masjid. Nanti apabila sudah siap, nanti dikumpulkan menuju di Dzul Khulaifah, di situ sebagai setat tempat pemberangkatan. Apa yang dibaca ketika orang berada di setat mau berangkat? Yang dibaca apa? Minimal mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin. Itu pemain sholat ucapan Allahu Akbar. Andaikan gerak jalan, maju jalan. Itu kata pertama. Itu kata pertama orang masuk kepada manasik yang diucapkan adalah labbaika Allahumma bi umrotin. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk umroh. Itu kata pertama. Dan itu bukan niat, tapi itu namanya ihlal. Kata pertama yang diucap, niatnya kan sudah kan, kemauan untuk melakukan umrah kan sudah kan niatnya. Ini bukan lafaz niat ini. Karena juga ada kekacauan, niat boleh diucapkan dengan dalil
adanya labbaika Allahumma bi umratin. Wah, nggak paham orang seperti itu. Niat boleh diucapkan gara-gara ada Allahu Akbar mau sholat, ya kacau juga pemahaman. Itu namanya memaksakan dalil di tengah pembangkangannya. Itu kata pertama ketika berada di Dzul Khulaifah. Tentunya masing-masing siap mengucapkan seperti itu. Di situ ada peristiwa. Fawaladat, maka melahirkan si Asma bintu Umes. Anak yang lain namanya Muhammad ibna Abi Bakar. Siapa? Asma bintu Umes, istrinya Ja'far. Yang Ja'far meninggal tahun 7 Hijriah, salah satu panglima perang yang ditunjuk untuk perang Mu'tah kalau tidak salah. Kemudian ketika menjanda, masa iddahnya habis, dia dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian hamilah, lalu lahirlah anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Kapan ini lahir? Tahun 10 Hijriah. Ikut haji, berarti melu haji, kondisinya hamil tua. Cik lekas budal bayae lahir. Terus pun kira-kira ngoten. Gagal mboten haji nih. Lekas budal bayae lahir. Gagal mboten haji nih. Enggak gagal. Di sini ada caranya. Semua ritual haji siapapun boleh mengerjakan, junub atau tidak junub. Yang tidak boleh itu adalah ketika tawaf nunggu bersih. Sing haid nunggu bersih, sing nifas nunggu bersih. Itu acara tawafnya. Tapi di acara setat haji ini, labbaika Allahumma bi umratin, sepanjang jalan bertalbiyah, ini haid boleh, nifas boleh. Sehingga boleh itu adalah tawafnya, nunggu bersih dulu. Nah begitu. Lalu untuk mencari solusi bagaimana lekas budal haji kok mengalami nifas, farsalat, maka dia kirim utusan ila Rasulullah, kepada Rasul SAW, kaifa asna'u, bagaimana saya melakukan. Kondisiku sekarang nifas, hajiku gimana? Ternyata ini bukan penghalang. Qol jawab Nabi SAW, ightasili wastasfiri, mandilah kamu dan berkainlah kamu bisaubin dengan kain. Adus, orang haid adus, orang nifas adus. Tempat yang biasa keluar darah ditampung dengan kain. Ketika sudah bersih, baru wa akhrimi, berangkat untuk ihram. Jadi walaupun haid, walaupun nifas, adus, berkain rapi, berangkat dari tempat pemberakan niat, mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, kupeni panggilanmu untuk umroh sepanjang jalan talbiyah. Masuk acara manasik ini. Itu jawabannya. Fasala, maka sholatlah Rasulullah SAW fil masjidi, di masjid itu, di masjid yang ada di Dzul Khulaifah. Ini tuntunan sudah wudhu untuk sholat. Sholat nopo? Ya sholat sudah wudhu, kapan-kapan, sawayah-wayah. Bila itu sholat wajib, ya sholat di situ ya sholat wajib. Mungkin bisa dijamak, bisa qashar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ketika sudah, summa raqiba al-qaswa'a, naik kendaraannya yang namanya qaswa'. Jadi kalau punya kendaraan diberi nama boleh. Apa kendaraanmu jenenge? Dijenenge boleh. Hatta idza stawat bihi, ketika beliau telah sempurna berada di atas kendaraannya. Hatta idza stawat bihi naqadu, ketika telah siap untuk Nabi akan kendaraannya. Ala baita, yang disiapkan di sebuah tempat namanya Baida. Apa itu Baida? Ya lapangan luas yang ada di Dzul Khulaifah. Apa Baida? Lapangan luas yang ada di
Dzulkulaifah wong setat berangkatin nek kono namanya baida. Ngumpul nek lapangan. Jabir menjelaskan, nadhartu ila mati basori, saya memandang sejauh layangan pandangan mataku. Baina yadaihi, ke arah depan, min raqibin, yang ada orang berkendaraan, wa masin, ada yang jalan kaki. Aku nyawang ngarep, yang ada adalah lautan manusia, ada yang jalan kaki, ada yang berkendaraan. Wan yamin, memandang ke arah kanannya, misra dzalik, memandang ke kanan yang ada orang berkendara atau orang jalan kaki. Wan yasari, memandang ke kiri, misra dzalik, semisal itu, yang tampak adalah orang siap untuk berangkat ihramnya, ada yang berkendara, ada yang jalan kaki. Wa min khalfi, ketika memandang ke belakang juga misla dzalik. Nyawang sak nyawang napa sing ketok? Menuso. Kenapa? Jumlah yang ikut haji waktu itu berapa? Banyak. Nyawang sak nyawang sing ketok menuso. Depan, belakang, kanan, kiri, entah yang berkendara maupun jalan kaki. Wa Rasulullah, sementara Rasulullah SAW baina adhurina, ada di tengah-tengah kami. Wa alaihi, dan kepada beliau yanzilul wahyu, turun wahyu. Bahwa dan beliau ya'rifu ta'wilahu, tahu tafsirnya. Wa ma amila bihi, dan apa yang Nabi kerjakan dengannya, min syai', dari amalan, amilan Nabi kami amalkan. Fa ahalla bi tauhid, maka beliau selalu berihlal dengan kalimat tauhid. Yaitu setelah kata pertama sudah, ihlalnya labbaika Allahumma bi hajjin atau labbaika Allahumma bi rotin, terserah, hajjin atau umratin, hajinya tamato atau hajinya qiron. Hajinya qiron digandeng mengatakan labbaika Allahumma bi hajjin. Hajinya tamato diansur labbaika Allahumma bi rotin. Setelah itu membaca lafaz talbiyah. Apa itu? Ya ini. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kita sering mendengar nadanya seperti itu, walaupun ya ora ngono. Rada mirip titik ngoten nggih. Dari nada yang berkembang. Apa harus bernada begitu? Enggak. Labbaika, ya Allah, ku meni panggilanmu. Allahumma, ya Allah, labbaika, ku meni panggilanmu. Labbaika, ku meni panggilanmu. Ya Allah, la syarikalak, yang tidak ada pesaing buatmu. Labbaika, ya Allah, ku meni panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa nikmata, dan kenikmatan, itu laka milikmu, wal mulka, demikian juga kerajaan yang la syarikalak, tidak ada pesaing untukmu. Ini kalimat tauhid. Ahalla juga mengucapkan ihlal lafaz talbiyah an-nasu, manusia, biada, dengan lafaz ini. Yuhillu nabi, yang mereka berihlal dengan lafaz itu, yaitu mengucapkan kata yang dikeraskan. Napa ihlal? Mengucapkan kata yang dikeraskan. Falam yaruda, maka tidak menolak Rasulullah SAW alim kepada mereka saya sedikit pun minhu, dari kata-kata ini. Jadi mereka itu mengucap kata-kata itu enggak ada yang diingkari. Artinya apa? Ya memang itu yang dicontohkan Nabi SAW, lafaz talbiyahnya. Walazima, dan terus Rasulullah SAW talbiyatahu, membaca talbiyahnya. Kayaknya satu paragraf kita sudah kehabisan waktu. Untuk berikutnya bagaimana cerita Jabir, insyaallah bisa kita baca di kesempatan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.